Halo semuanya, selamat datang di channel Zahra Bercerita. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku dulu berpikir menikah dengan seorang polisi adalah anugerah. Kupikir hidupku akan aman, tentram, dan terlindungi. Namun, setelah hampir 7 tahun menikah dengan Dimas, aku mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar berkah atau justru musibah yang terselubung. Dimas adalah polisi dengan pangkat cukup tinggi di kota ini. Orang-orang selalu menghormatinya. Bahkan keluargaku sendiri bangga karena aku menjadi istri seorang aparat negara. Tapi di balik semua itu, hanya aku yang tahu bahwa rumah tanggaku tak seindah yang orang lain bayangkan. Hari itu, aku sedang membereskan lemari di kamar ketika tanpa sengaja menemukan sebuah amplop coklat terselip di antara tumpukan baju Dimas. Tanganku terhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Rasa penasaran membuatku buru-buru menarik amplop itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar bukti transfer dengan jumlah yang tidak masuk akal. Ratusan juta rupiah masuk rekening Dimas dalam beberapa kali transaksi. Aku tertegun. Dari mana uang sebanyak ini? Seingatku, gaji seorang polisi dengan pangkat seperti Dimas tidak akan cukup untuk mengumpulkan uang sebanyak ini dalam waktu singkat. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku buru-buru menyelipkan kembali amplop itu ke tempatnya. Pintu terbuka, dan Dimas masuk dengan seragam dinasnya yang masih rapi. "Kamu lagi ngapain, Rin?" tanyanya. Suaranya terdengar santai, tapi matanya menyipit curiga. Aku menelan ludah, berusaha agar ekspresiku tetap tenang. "Enggak, Mas, cuma beres-beres lemari," jawabku, mencoba tersenyum. Dimas berjalan mendekat, matanya menyapu isi lemari yang terbuka. Aku berdiri di depan laci, berusaha menghalangi pandangannya ke tempat di mana amplop itu kuselipkan. "Kamu nggak sentuh barang-barangku, kan?" tanyanya lagi, kali ini nada suaranya lebih tajam. Aku tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. "Ya enggak lah, Mas. Aku cuma rapiin aja. Lagian kalau bukan aku, siapa lagi yang bakal bersin?" Dia menatapku beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas dan melepas topinya. "Ya udah, aku mandi dulu. Capek banget hari ini." Aku mengangguk cepat, lalu berjalan keluar kamar sebelum dia bisa mencium kegelisahan yang kurasakan. Saat melewati ruang tamu, aku melihat ibu mertuaku duduk di sofa sambil menonton TV. Dia menoleh sekilas dan menghela napas dramatis. Dasar perempuan pengangguran. Gimana mau dihargai suami kalau seharian kerjaannya cuma beres-beres rumah? Gumamnya dengan nada meremehkan. Aku sudah terbiasa dengan omongan pedasnya, tapi kali ini aku terlalu lelah untuk membalas. Aku hanya tersenyum tipis lalu menuju dapur untuk membuat teh. Saat menuangkan air panas ke dalam gelas, pikiranku kembali pada amplop coklat tadi. Sesuatu dalam hatiku berkata bahwa ini bukan hal sepele. Uang sebanyak itu pasti berasal dari sesuatu yang tidak bersih. Dan firasatku semakin buruk. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Tapi bagaimana caranya tanpa membuat Dimas curiga? Malam itu aku tidak bisa tidur. Firasat buruk terus menghantui pikiranku. Aku teringat amplop coklat yang kutemukan tadi siang. Uang ratusan juta dalam rekening Dimas bukan jumlah yang kecil. Dan aku tahu gaji polisi sepertinya tidak akan mampu menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Aku menoleh ke samping, melihat Dimas yang sudah tertidur pulas. Aku memandangi wajahnya dalam kegelapan. Sudah bertahun-tahun kami menikah, tapi entah mengapa rasanya seperti aku hidup dengan orang asing. Rasa penasaran menguasai diriku. Dengan sangat hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur, memastikan langkahku tidak menimbulkan suara. Aku meraih ponsel Dimas yang tergeletak di atas nakas. Jantungku berdebar kencang saat aku menggenggamnya. Aku tahu aku tidak boleh melanggar privasi suamiku, tapi aku juga tahu aku harus mencari tahu kebenarannya. Tanganku gemetar saat memasukkan pola sandi yang sudah kuhafal diam-diam.
Layar ponsel terbuka, dan aku segera membuka aplikasi pesan. Aku mulai menggulir percakapan, mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan disitulah aku menemukannya. Karin. Nama seorang wanita yang tidak kukenal. Awalnya aku tidak berpikir macam-macam, tapi setelah membaca isi percakapan mereka, dadaku serasa dihantam palu godam. Sayang, aku kangen banget. Kapan kita bisa ketemu lagi? Sabar, aku cari alasan biar Rina nggak curiga. Aku bakal bilang ada tugas malam. Tanganku mencengkeram ponsel lebih erat. Mataku terus menelusuri chat mereka. Dimas sering mentransfer uang dalam jumlah besar kepada Karin. Ada juga bukti pembayaran hotel dan restoran mewah. Aku terhuyung mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Dimas bukan hanya menerima uang haram, tapi dia juga berselingkuh. Rasanya dadaku sesak. Aku ingin membangunkan Dimas saat itu juga, ingin menampar wajahnya, ingin bertanya bagaimana dia tega menghancurkan kepercayaanku. Tapi aku menahan diri. Aku harus tenang. Aku harus berpikir jernih. Aku mengambil tangkapan layar percakapan mereka dan mengirimkannya ke ponselku sendiri sebagai bukti. Setelah itu, aku mengembalikan ponsel Dimas ke tempatnya dan berjalan ke kamar mandi. Aku menyalakan keran, membiarkan air dingin mengalir di tanganku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Ya Tuhan, apa salahku? Bisikku lirih. Aku mengingat kembali semua perjuanganku dalam pernikahan ini. Aku selalu berusaha menjadi istri yang baik, selalu mendukung Dimas dalam karirnya, bahkan rela bertahan meski ibu mertua dan adik iparku sering merendahkanku. Tapi balasan yang kudapat justru seperti ini. Aku menggigit bibirku. Ini belum selesai. Aku harus mencari tahu lebih dalam. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Dimas turun dari kamar dengan wajah cerah, seolah tidak ada yang terjadi. Sarapan dulu, Mas, ucapku sambil meletakkan nasi goreng di atas meja. Dimas duduk dan mulai makan tanpa banyak bicara. Aku memperhatikannya diam-diam, mencoba membaca ekspresinya. Mas lembur lagi malam ini? Tanyaku dengan nada datar. Dimas mengangkat kepala, sedikit terkejut. Iya, ada tugas dadakan. Kenapa? Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Aku cuma mau tahu, tugas di mana? Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab. Seperti biasa, di kantor. Aku menahan napas. Aku tahu dia berbohong. Seusai sarapan, Dimas bersiap berangkat kerja. Aku mengikutinya sampai depan pintu, memperhatikan saat dia mengenakan sepatu. Hati-hati di jalan, Mas, ucapku pelan. Dimas menoleh dan tersenyum kecil sebelum pergi. Aku memperhatikan punggungnya yang semakin menjauh. Begitu dia pergi, aku buru-buru masuk ke kamar dan mengambil ponselku. Aku membuka pesan yang sudah kutangkap layarnya tadi malam. Aku tidak bisa tinggal diam. Hari ini, aku akan mencari tahu siapa sebenarnya Karin. Aku akan memastikan sendiri kemana suamiku pergi malam ini. Dan aku bersumpah, jika benar Dimas berkhianat, aku tidak akan tinggal diam. Hari itu aku merasa seluruh hidupku sedang runtuh perlahan. Aku tidak hanya menemukan bukti perselingkuhan Dimas, tetapi juga uang dalam jumlah besar yang tidak wajar. Aku tahu ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Aku duduk di meja makan, menatap kosong layar ponsel yang masih menampilkan tangkapan layar percakapan Dimas dengan Karin. Aku harus mengambil langkah lebih besar untuk membongkar semuanya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Aku buru-buru menyeka air mata dan beranjak membuka pintu. Rina, kamu di rumah aja? Gak ikut suami jalan-jalan? Suara itu milik Lucy, adik Dimas. Dia masuk tanpa diundang, seperti biasa. Aku memaksakan senyum. Dimas kerja, aku di rumah aja. Lucy mencibir. Ih, kasihan banget. Udah jadi ibu rumah tangga, diam di rumah doang, gak ada hiburan. Kakak ipar yang lain aja sering dibawa suaminya jalan-jalan. Pantes aja Kak Dimas suka cari hiburan di luar. Aku mengepalkan tangan di balik punggung.
Kata-kata Lucy seakan menegaskan apa yang baru saja kutemukan. Aku menahan diri agar tidak terpancing emosi. Udah kebiasaan ya, Lus, ngomong tanpa mikir. Aku tersenyum miring. Hati-hati, mulutmu bisa jadi bumerang suatu hari nanti. Lucy mendengus dan bangkit dari sofa. Terserah, aku mau ke rumah mama. Jangan lupa beres-beres. Kasihan Kak Dimas capek kerja kalau rumah berantakan. Aku hanya diam, menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu. Malamnya, aku memutuskan untuk mengikuti Dimas. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Setelah Dimas berpamitan dengan alasan tugas malam, aku menunggu beberapa menit lalu segera mengambil jaket dan kunci motor. Aku mengikuti mobilnya dari kejauhan, berusaha tidak menarik perhatian. Jalanan cukup sepi malam itu, membuatku semakin mudah mengawasi kemana Dimas pergi. Tak lama kemudian, mobilnya berhenti di depan sebuah restoran mewah. Aku bersembunyi di balik pohon, memperhatikan dari kejauhan. Dari dalam mobil, turunlah seorang wanita. Karin. Wanita yang kulihat dalam pesan di ponsel Dimas. Dimas keluar dari mobil, lalu merangkul Karin mesra sebelum masuk ke dalam restoran. Hatiku mencelos. Tapi aku tidak boleh gegabah. Ini belum selesai. Aku mengambil ponsel dan memotret mereka dari kejauhan sebagai bukti. Tapi saat aku hendak pergi, sesuatu menarik perhatianku. Di tempat parkir, ada beberapa mobil mewah lain yang tampak mencurigakan. Aku melihat seorang pria berseragam polisi keluar dari salah satu mobil dan berjalan masuk ke restoran. Dia bukan sembarang polisi. Aku mengenalinya sebagai salah satu atasan Dimas. Darahku berdesir. Dimas tidak hanya datang ke restoran ini untuk berselingkuh. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Aku mendekat ke jendela restoran dan mengintip ke dalam. Di salah satu meja, Dimas duduk bersama beberapa pria berseragam, termasuk atasannya. Mereka tampak berbicara serius, lalu seseorang menyerahkan sebuah tas hitam besar kepada Dimas. Tanganku bergetar. Aku tahu persis apa artinya itu. Uang, suap, korupsi. Aku buru-buru merekam kejadian itu dengan ponselku. Aku tidak tahu pasti tentang apa pertemuan ini, tapi satu hal yang jelas. Dimas terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Aku mundur perlahan, bersiap pergi sebelum ketahuan. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar dari belakangku. Ngapain kamu di sini, Rina? Jantungku berhenti berdetak. Aku berbalik, dan di depanku berdiri seseorang yang tidak kuduga. Ibu mertua. Dia menatapku dengan tatapan tajam, seolah menangkap basah sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku berusaha menjaga ekspresi tetap tenang. Saya cuma lewat, Bu. Kebetulan lihat Kak Dimas di sini. Ibu mertua menyipitkan mata. Kamu ngikutin suami? Kamu mulai curiga, ya? Aku menelan ludah. Bukan begitu, Bu. Dia mendekat, menatapku dengan sinis. Dengar ya, Rina. Kamu gak usah ikut campur urusan Dimas. Apapun yang dia lakukan, itu urusan laki-laki. Tugasmu cuma jadi istri yang baik, bukan jadi mata-mata. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu ibu mertua selama ini selalu membela Dimas. Tapi kali ini aku tidak bisa diam saja. Kalau yang dilakukan Dimas itu salah, saya harus tahu, Bu. Dia tertawa kecil. Percuma. Kamu gak bakal bisa ngelawan dia. Suamimu itu orang penting. Jangan sampai kamu cari masalah sendiri, Rina. Aku menggigit bibir. Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Bu. Dia mendekatkan wajahnya padaku, suaranya nyaris berbisik. Kalau aku jadi kamu, aku bakal diam. Karena kalau kamu terus cari tahu, kamu mungkin gak bakal suka dengan apa yang bakal kamu temukan. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan masuk ke dalam restoran, meninggalkanku dalam kebingungan dan ketakutan. Aku berdiri di tempatku, jantung berdebar kencang. Apa yang sebenarnya disembunyikan Dimas? Dan seberapa jauh ibu mertua terlibat dalam semua ini? Aku menggenggam ponselku erat-erat. Apapun yang terjadi,
Aku harus mengungkap semuanya. Aku tidak akan mundur. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Pikiranku penuh dengan potongan-potongan kejadian yang baru saja kualami. Dimas bukan hanya seorang suami yang berselingkuh, tapi juga terlibat dalam korupsi bersama para pejabat kepolisian. Dan yang lebih mengerikan lagi, ibu mertuaku tampaknya mengetahui semuanya. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Video rekaman tadi tersimpan dengan aman, tapi aku tahu ini belum cukup. Aku butuh lebih banyak bukti jika ingin membongkar semuanya. Saat aku baru saja membuka pintu, suara keras menyambutku. "Rina." Aku tersentak. Ibu mertua berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Di sampingnya, Lucy duduk di sofa dengan tangan bersilang di dada, tampak puas. Di tengah ruangan, Dimas berdiri dengan ekspresi marah. "Kamu udah gila? Ngikutin aku segala?" Dimas melangkah mendekat, wajahnya penuh emosi. Aku menarik napas dalam. "Aku hanya ingin tahu apa yang kamu lakukan di luar sana, Dimas." Ibu mertua menunjuk ke arahku dengan tatapan tajam. "Dengar, ya, Rina. Kamu itu cuma istri. Kamu gak punya hak buat ikut campur urusan suami." Aku menahan amarah yang mulai membakar dadaku. "Saya ini istri, Bu. Dan saya berhak tahu kalau suami saya berbuat salah." "Diam kamu." Ibu mertua membentakku. "Kamu pikir kamu siapa? Dimas itu polisi. Dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan. Kamu mau menghancurkan hidupnya. Hah?" Dimas mendekat, mencengkram lenganku dengan kasar. "Kamu mau ngelaporin aku? Hah? Berani-beraninya kamu sok jadi pahlawan." Aku menatapnya tajam. "Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya, Dimas. Kenapa kamu terima uang haram? Kenapa kamu selingkuh?" Lucy terkekeh di belakang. "Ih, kakak ipar ini lucu ya. Udah tahu Kak Dimas punya banyak uang, harusnya bersyukur aja, bukannya malah kepo." Aku berusaha menarik tanganku dari cengkraman Dimas, tapi dia semakin mengeratkan genggamannya. "Dengar baik-baik, Rina." Suara ibu mertua terdengar dingin. "Apapun yang terjadi, kamu gak boleh buka mulut. Kamu pikir kamu bisa melawan Dimas? Dia punya orang-orang kuat di belakangnya. Kalau kamu berani macam-macam, aku pastikan hidupmu akan sengsara." Aku menatap wanita itu dengan hati yang semakin hancur. Bagaimana bisa seorang ibu mendukung perbuatan jahat anaknya? Kalian semua menutupi kesalahannya. Bahkan ketika dia mengkhianati rumah tangganya sendiri. Aku menatap mereka satu persatu, mencari sedikit saja rasa bersalah di wajah mereka, tapi yang kulihat hanya kesombongan dan kebencian. Dimas menyeringai. "Ya udah, kalau kamu gak suka, pergi aja. Aku gak butuh istri yang suka ikut campur urusan laki-laki." Mataku membelalak. "Apa? Kamu mau mengusirku? Kalau kamu masih terus ngerecokin hidupku, ya?" Dimas melepaskan genggaman tangannya dengan kasar. "Silakan pergi kalau nggak suka." Aku merasakan dadaku sesak. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan untuk melihatku hancur. Ibu mertua mengangguk puas. "Bagus, Dimas. Seharusnya dari dulu kamu gak nurutin perempuan ini. Dia cuma istri yang gak tahu diri." Aku mengepalkan tangan. "Jadi, itu yang kalian inginkan? Mengusirku supaya aku diam?" Ibu mertua menyeringai. "Kalau kamu tahu diri, kamu akan pergi dan anggap ini semua gak pernah terjadi." Aku menarik napas dalam-dalam. "Tidak, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku sudah terlanjur mengetahui semuanya, dan aku tidak bisa diam saja. Aku tidak akan kemana-mana." Aku menatap mereka dengan tajam. "Aku akan tinggal di sini, dan aku akan membongkar semuanya." Sejenak, ruangan itu menjadi hening. Dimas menatapku dengan penuh amarah, sementara ibu mertuaku mengepalkan tangan. "Kita lihat, Rina." Ibu mertua menyeringai licik. "Siapa yang akan menang di akhir nanti?" Aku menahan napas. Aku tahu,
Pertarungan ini baru saja dimulai. Malam itu, aku duduk di kamar dengan hati yang membara. Aku menatap layar ponsel, memutar kembali video dan rekaman percakapan Dimas dengan para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Bukti-bukti ini cukup kuat untuk menghancurkannya. Tapi aku tahu, aku harus bergerak hati-hati. Aku tidak bisa sembarangan. Jika aku salah langkah, mereka bisa membungkamku dengan cara apapun. Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari masalah, atau kamu akan menyesal. Jantungku berdetak kencang. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku tahu ancaman ini pasti datang dari orang-orang Dimas. Aku menatap pintu kamar yang tertutup. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus mencari sekutu. Esoknya, aku menemui Rudi, seorang teman lama yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari tempat biasa aku dan Dimas berkeliaran. Kamu yakin ingin melanjutkan ini, Rina? Rudi bertanya dengan nada serius. Orang-orang yang kamu lawan bukan orang sembarangan. Mereka bisa melakukan apa saja. Aku mengangguk. Aku nggak punya pilihan. Ruth, Dimas bukan cuma selingkuh. Dia juga korup. Aku nggak bisa membiarkan dia terus bebas dengan semua uang haramnya. Rudi menarik napas panjang. Baik, aku bisa bantu menyebarkan informasi ini, tapi kita butuh lebih banyak bukti. Kalau cuma rekaman ini, mereka bisa membantah. Kita harus menghubungi orang dalam. Aku mengangguk. Aku punya satu orang yang mungkin bisa membantu. Aku memikirkan seorang anggota polisi junior di kantor Dimas, yang dulu pernah mengeluh tentang sistem korup di kepolisian. Jika aku bisa berbicara dengannya, mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan hati yang sedikit tenang. Aku merasa ada secercah harapan. Tapi saat aku membuka pintu, aku terkejut melihat ruang tamu yang berantakan. Kursi terbalik, vas bunga pecah, dan barang-barang berserakan di lantai. Ibu mertua berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi marah, sementara Dimas duduk di sofa dengan wajah dingin. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Dimas menatapku tajam. Hatiku mencelos. Apa maksudmu? Ibu mertua mendengus. Kamu bertemu seseorang, kan? Mau ngelaporin Dimas? Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan dia semudah itu? Aku menggigit bibir. Aku hanya bertemu teman lama. Dimas tertawa sinis. Jangan pura-pura bodoh, Rina. Aku punya orang yang mengawasi setiap gerak-gerikmu. Kalau kamu masih berani bertingkah, aku pastikan hidupmu gak akan tenang. Aku menatapnya tajam. Apa yang akan kamu lakukan, Dimas? Mengancamku? Menyakitiku? Dimas bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. Aku gak perlu melakukan itu. Aku cukup membuatmu kehilangan segalanya. Mau lihat? Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Aku tersentak. Itu adalah akun bank pribadiku. Saldo di dalamnya tiba-tiba kosong. Kamu ambil semua uangku? Aku berteriak, mataku memanas. Dimas menyeringai. Tentu saja. Itu sebagai peringatan. Berhenti, atau kamu akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Aku merasakan amarah membakar dadaku. Kamu pikir aku akan menyerah hanya karena ini? Dimas mendekatkan wajahnya ke arahku. Kita lihat siapa yang lebih kuat dalam permainan ini, Rina. Ibu mertua tertawa kecil. Kamu cuma perempuan, Rina. Jangan sok berani melawan orang-orang berkuasa. Aku menahan air mataku. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Aku harus tetap berdiri tegak. Dalam hati, aku bersumpah, aku akan menang. Aku akan membongkar semua kebusukan mereka. Mereka baru saja membuka pintu menuju perang besar. Dan aku siap untuk bertarung. Malam itu, aku duduk di sudut kamar dengan hati yang masih bergejolak. Aku menggenggam ponsel erat-erat,
membaca kembali pesan dari Rudy. Aku punya informasi besar. Dapatkan rekaman ini, dan Dimas tamat. Aku tahu ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan atau uangku yang dirampas. Ini tentang membongkar kejahatan Dimas yang selama ini tertutupi seragamnya. Aku menguatkan hati. Jika Dimas ingin bermain kotor, aku akan bermain lebih pintar. Pagi itu, aku menemui Rudy di sebuah tempat parkir gedung tua yang sepi. Ia menyerahkan sebuah flash drive kepadaku. Di dalamnya ada rekaman percakapan Dimas dengan seorang pejabat yang selama ini menutup-nutupi kasusnya. Rudy menjelaskan, kalau ini tersebar, bukan cuma Dimas yang jatuh, tapi semua orang yang terlibat. Aku menggenggam flash drive itu erat-erat. Ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Sekarang apa langkah kita? Tanyaku. Rudy tersenyum tipis. Aku sudah menghubungi seorang perwira tinggi yang masih bersih. Dia siap bertindak kalau kita punya bukti kuat. Tinggal satu langkah lagi, Rina. Aku mengangguk. Baik, kita selesaikan ini. Malam itu, aku mengunggah semua bukti ke beberapa media online dan akun anonim di media sosial. Aku tidak peduli lagi. Dimas harus jatuh. Tak butuh waktu lama, berita itu meledak. Seorang polisi terciduk korupsi miliaran rupiah dan terlibat persekongkolan kotor. Televisi menayangkan wajah Dimas, dengan tulisan besar di bawahnya, diduga terlibat dalam pencucian uang dan pemerasan. Rumah menjadi kacau. Telepon berdering tanpa henti. Ibu mertua menangis, sementara adik ipar mengumpat-umpat di ruang tamu. Ini semua gara-gara kamu, Rina. Ibu mertua menjerit, matanya merah penuh amarah. Kamu hancurkan keluarga kami. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Dimas bukan korban. Dia pelakunya. Tiba-tiba, pintu rumah digedor keras. Suara teriakan polisi menggema. Polisi, buka pintu. Wajah Dimas yang sebelumnya penuh percaya diri kini pucat pasi. Ia buru-buru mencoba melarikan diri ke belakang, tapi sudah terlambat. Begitu pintu terbuka, beberapa polisi berseragam langsung masuk dan menangkapnya. Anda ditangkap atas dugaan korupsi, pencucian uang, dan pemerasan. Anda berhak diam, dan apapun yang Anda katakan bisa digunakan di pengadilan. Dimas meronta, tapi itu sia-sia. Tangannya diborgol, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya dalam keadaan tak berdaya. Sebelum dibawa pergi, ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu akan menyesal, Rina. Aku tersenyum tipis. Justru ini awal kebebasanku. Setelah Dimas ditahan, ibu mertua dan adik iparku menghilang entah kemana. Mereka memilih meninggalkanku dan tak lagi menghubungi. Tapi aku tidak peduli. Kini, aku berdiri di depan rumah, menghirup udara malam yang terasa lebih segar dari sebelumnya. Aku merasa ringan, bebas. Aku telah memenangkan permainan ini. Dan ini baru permulaan dari hidup baruku. Hari itu, aku berdiri di depan gedung pengadilan, menyaksikan bagaimana persidangan terakhir Dimas berlangsung. Jaksa membacakan tuntutan dengan suara tegas, menyoroti setiap kejahatan yang dilakukan Dimas, korupsi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dimas hanya bisa duduk di kursinya dengan kepala tertunduk. Wajahnya yang dulu penuh arogansi kini penuh keputusasaan. Tak ada lagi kebanggaan dalam sorot matanya, hanya kehancuran. Hakim mengetukkan palunya. Menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada terdakwa Dimas Prasetya atas kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Aku menghela napas panjang. Semua telah berakhir. Setelah persidangan itu, aku memilih meninggalkan rumah lamaku. Rumah itu terlalu penuh dengan kenangan pahit, dan aku ingin memulai lembaran baru. Ibu mertua dan adik iparku sudah menghilang sejak Dimas ditangkap. Aku mendengar kabar mereka pindah keluar kota, mencoba menutupi aib keluarga. Aku tidak peduli. Mereka telah menunjukkan wajah asli mereka saat aku terpuruk, dan aku tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam hidupku lagi. Rudy menepati janjinya. Ia membantuku memulai hidup baru. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah firma hukum sebagai konsultan keuangan.
Aku menggunakan pengalamanku untuk membantu banyak wanita yang mengalami nasib serupa denganku, ditindas oleh pasangan, dikhianati, dan dirampas haknya. Aku tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Suatu sore, aku duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota, menikmati secangkir kopi hangat. Aku merasa tenang, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Saat itulah seseorang berdiri di hadapanku. "Rina?" Aku mendongak dan melihat seorang pria dengan senyum ramah. Matanya tajam, namun penuh ketulusan. "Bastian?" tanyaku terkejut. Bastian adalah teman lamaku di universitas. Kami dulu sangat dekat sebelum kehidupan membawa kami ke jalan masing-masing. Ia tertawa kecil. "Sudah lama sekali. Aku dengar tentang apa yang terjadi padamu. Aku ingin bilang, kamu luar biasa." Aku tersenyum. "Terima kasih. Aku hanya berusaha bertahan." Bastian duduk di depanku, dan kami mengobrol panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkanku tanpa menghakimi. Beberapa bulan berlalu. Hidupku semakin stabil, dan aku mulai membangun kebahagiaanku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku lebih dulu sebelum mengizinkan orang lain masuk dalam hidupku. Bastian menjadi seseorang yang sering menemani hari-hariku. Ia berbeda dari Dimas. Ia tidak datang dengan janji-janji kosong atau kebohongan. Ia datang dengan ketulusan. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawaku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku sudah melewati neraka, dan kini aku siap untuk menikmati surga kecilku. Ini adalah akhir dari masa laluku, dan awal dari kehidupanku yang baru.